Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TRKA 1 akan mempresentasikan materi keamanan cyber, Labs North and Firewall Rules. Anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Muhammad Al-Ghifari dengan NIM J0304211003. Lalu saya Tiara Safitra dengan NIM J0304211078 dan Antonio Banggas Gregory Sinaga dengan NIM J0304211102. Tujuan dari lab ini, bagian 1 menyiapkan lingkungan virtual, bagian 2 memahami firewall dan IDS, bagian 3 menghentikan dan membersihkan proses mininet. Sedikit latar belakang dari lab ini, dalam jaringan yang aman, peringatan jaringan dihasilkan oleh berbagai jenis perangkat seperti peralatan keamanan, firewall, perangkat IPS, router, switch, server, dan banyak lagi. Masalahnya adalah tidak semua peringatan dibuat sama. Misalnya, peringatan yang dihasilkan oleh server dan peringatan yang dihasilkan oleh firewall akan berbeda dan bervariasi dalam konten dan juga formatnya. Sumber daya yang digunakan dalam lab ini yang pertama adalah mesin virtual CyberOps Workstation dan juga akses internet. Mempersiapkan lingkungan virtual. Untuk mengkonfigurasi lingkungan virtual, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan mesin virtual CyberOps Workstation. Di sini, mesin virtualnya digunakan pada VirtualBox. Kemudian, konfigurasi jaringan dengan menjalankan script configure sdhcp.sh. Langkah keduanya yaitu adalah memverifikasi konektivitas jaringan ke server web public. Di sini digunakan ping www.cisco.com. Terdapat reply dari hasil ping yang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Antonio. Nah, baik. Selanjutnya ada log firewall dan IDS. Pertama kita jelasin dulu fungsi firewall dan IDS. Firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS sering kali digunakan untuk mengotomatiskan sebagai tugas pemantauan lalu lintas. Baik firewall maupun IDS mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Firewall biasanya membandingkan header paket dengan kumpulan aturan sementara IDS sering menggunakan muatan paket untuk perbandingan aturannya. Selanjutnya ada pemantauan log IDS waktu nyata. Pada langkah pertama pemantauan log IDS waktu nyata, dilakukan inisiasi mininet. Penyesuaian adalah terminal pemantauan peringatan IDS dengan tel minf. Pada file garis miring var, garis miring log, garis miring snort, garis miring alert, dan penggunaan file web32.nimda.amm.exe. Dari server web menggunakan perintah widget, langkah-langkah ini penting untuk memantau peringatan IDS secara real-time dan melakukan analisis terhadap file yang diunduh untuk keamanan jaringan. Untuk contohnya bisa dilihat dalam gambar ini. Selanjutnya ada pemantauan logistik waktu nyata. Saat file dengan muatan mencurigakan transit di R1, Snot memeriksa muatannya terhadap database tanda tangan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Jika terdeteksi kesesuaian, Snot akan memicu peringatan yang ditampilkan secara real-time pada jendela terminal kedua R1, di mana perintah telminf aktif, sehingga administrator jaringan dapat langsung mengetahui dan merespon potensi ancaman keamanan tersebut. Implementasi aturan firewall berdasarkan peringatan IDS. R1 tidak hanya menjalankan IDS, tapi juga firewall berbasis Linux yang sangat populer, yaitu IP tables. Firewall IP tables menggunakan konsep rantai dan aturan untuk memfilter lalu lintas. Lalu lintas yang memasuki firewall dan ditujukan ke perangkat firewall itu sendiri ditangani oleh rantai input. Lalu lintas yang berasal dari perangkat firewall itu sendiri dan ditujukan ke tempat lain ditangani oleh rantai output. Lalu lintas berasal dari tempat lain dan melewati perangkat firewall ditangani oleh rantai forward. Masih diimplementasi aturan firewall berdasarkan peringatan IDS, koneksi ke server jahat menghasilkan paket yang harus melintasi firewall IP table di R1. Paket yang melintasi firewall ditangani oleh aturan forward. Oleh karena itu, rantai forward yang akan menerima aturan pemblokiran.
Ini adalah contoh perintahnya. Min-L forward itu adalah memasukkan aturan baru ke dalam rantai forward. Lalu min-PTCP menentukan protokol TCP. Min-D 209.165.202.133 menentukan tujuan paket. Lalu min-D port 666 menentukan port tujuannya. Lalu min-J drop mengatur tindakan untuk diputuskan koneksinya. Masih diimplementasi aturan firewall berdasarkan peringatan IDS, pada H5, ketika mencoba untuk mengunduh filenya lagi, firewall menghentikan koneksi menuju server yang menghosting malware, sehingga file tidak berhasil diunduh. Gambar di samping adalah contohnya. Menghentikan dan menghapus proses mininet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lab terakhir adalah menghentikan mininet. Di sini, untuk menghentikan mininet dengan mengeksekusi perintah exit. Selanjutnya, jalankan perintah sudo mn min-c untuk membersihkan seluruh proses yang telah dilakukan oleh mininet. Berikut adalah gambar ketika perintah tersebut dieksekusi. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.